Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-446 pada Senin 15 Mei 2023. Sejumlah peristiwa terus terjadi, seperti Belarus menyiagakan pasukannya setelah 4 pesawat dari negaranya ditembak jatuh di langit Rusia. Selain itu, Kremlin memperingatkan senjata baru yang dipasok Inggris ke Kiev hanya akan menyebabkan kehancuran jangka panjang. Berikut rangkumannya. Perancis mengumumkan akan memasok tank ringan dan kendaraan lapis baja untuk tentara Ukraina pada Senin 15 Mei 2023. Perancis juga akan mengadakan pelatihan untuk tentara yang akan menggunakannya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berterima kasih atas bantuan yang dikirimkan oleh Perancis. Дякую, Франція, за нові можливості для наших воїнів протидії російському терору. І зараз ще не час говорити про деталі. Я дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку, за допомогу в консолідації партнерів. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Ukraina menyambut kemajuan pasukannya di daerah dekat garis depan kota Bakhmut. Garis pertempuran tersebut merupakan tempat pertempuran terpanjang dan paling sengit sejak invasi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Komandan Pasukan Darat Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Dilaporkan seorang utusan Cina akan tiba di Kiev pada Selasa 16 Mei 2023. Kedatangan Cina sebagai bagian untuk mempromosikan negosiasi perdamaian yang dipimpin Beijing mengenai perang di Ukraina. Diketahui, diplomat tinggi Cina Li Hui akan berada di Kiev pada 16 dan 17 Mei. Adapun Beijing telah mengumumkan rencana kunjungan utusan khususnya ke Ukraina pada minggu lalu. Kremlin memperingatkan senjata baru yang akan dipasok Inggris ke Kiev hanya akan menyebabkan kehancuran jangka panjang. Dia menambahkan, keputusan untuk memasok senjata hanya akan menyebabkan kehancuran dan pertempuran. Selain itu, Kremlin juga mengecam komentar yang dibuat oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Emmanuel mengatakan Rusia menjadi pengikut Cina sebagai akibat dari konflik di Ukraina. Menurut Kremlin, komentar Macron mencerminkan pemahaman yang salah tentang apa yang sedang terjadi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka telah menjatuhkan rudal Storm Shadow pasukan Ukraina yang disediakan oleh Inggris. Bos tentara bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengecam laporan yang menuduh dirinya memberikan informasi posisi pasukan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, The Washington Post menyatakan bahwa Prigozhin telah melakukan kontak dengan intelijen Ukraina pada bulan Januari. Menurut Prigozhin, laporan tersebut merupakan kampanye kotor dalam pertempuran. Polandia telah menerima gelombang pertama peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat.
Roket tersebut rencananya akan ditempatkan di wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Menteri Pertahanan Polandia, Mariusz Błaszczak, mengatakan tugas dari roket ini adalah untuk mencegah agresor. Kantor Eropa WHO memutuskan untuk menutup kantor khusus WHO di Moskwa dan memindahkannya ke Denmark. WHO mengumumkan hal itu ketika perang Rusia-Ukraina menginjak hari ke-446 pada Senin 15 Mei 2023. Kantor tersebut ditutup karena mengikuti seruan anggota dan juga dikarenakan invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, menyiagakan pasukannya setelah 4 pesawat dari negaranya ditembak jatuh di langit Rusia. Lukashenko mengatakan Belarus menyiagakan pasukan selama 3 hari setelah insiden di wilayah Rusia Selatan. Сюда мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности нашего войска. Главное. Amerika Serikat mengatakan Iran dan Rusia sedang memperluas kemitraan pertahanan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut intelijen Amerika, Rusia kini terpaksa bergantung pada Iran untuk pasokan senjata. Hal tersebut dikarenakan Rusia mengalami kerugian di medan perang dalam invasi ke Ukraina. Komandan Pasukan Darat Afrika Selatan berada di Moskwa untuk melakukan pembicaraan. Kunjungan ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah Amerika menuduh Afrika Selatan diam-diam memberikan senjata ke Rusia. Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan mengkonfirmasi bahwa Letjen Lawrence Botha berada di Moskwa untuk pertemuan bilateral.